bedanya kalau JC yang ini nih sudah di OTT Mhm gitu. mhm Nah, mungkin Bu Yenti bisa memberikan analisa Bu, mhm apakah ini bisa karena sudah diputuskan ditolak kan mhm. JC-nya ini oleh Kejaksaan Agung, mungkin ada analisanya Bu Yenti? Iya, kan bahwa ditolak visinya karena dia adalah ternyata termasuk pelaku utama gitu ya. Iya. Nggak pakai termasuk tapi dia, kejaksaan bilang ya. Kalau saya bilang termasuk artinya bukan hanya dia loh pelaku Hmm. utamanya nampaknya gitu ya. Mungkin ya. Dan memang salah satu persyaratannya adalah yang paling utama adalah bukan pelaku utama Pelaku dan utama. Mmm, mau mengakui gitu. Katanya dua hal ini tidak dilakukan gitu. Kalau waktu itu awalnya saya juga pernah menyampaikan karena dia menawarkan ya kita berpikir juga Mm-mm. bahwa kemungkinan dia memang bukan bukan first layer ya, mungkin dia di layer bawahnya atau terbawah kan kita nggak tahu juga ya. Betul. Sehingga kalau memang begitu nggak apa-apa juga. Silahkan aja didalami oleh kejaksaan kalau memang itu bisa sebagai GC akan lebih bagus. Tapi memang visi ini kan sebetulnya kalau apalagi kalau dia pelaku utama dan penegak hukum itu profesional nggak perlu juga. Jadi artinya sedikit kemanjaan kan, ada bantuan informasi kan gitu ya. Iya. mhm Ya nggak usah. mhm. Berarti kita apresiasi Kejaksaan Agung bahwa kita Iya. kan bisa terbuka semuanya. Kalau ternyata yang bersangkutan sudah menyebutkan nama-nama kan. Hmm. Iya. Nama-nama itu tetap harus didalami sangat. Nama-nama itu sangat harus didalami. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja gitu. Bukan berarti jangan sampai ya Kejaksaan Agung menolak GC dan sekaligus menolak semua yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ini agak bahaya ini. Artinya memang Kejaksaan Agung menolak dia mendapatkan status kan GC itu status GC itu karena dia bisa membuka semua sendiri dan minimal sudah ada informasi ini kan data-data dari Pak Sony ya. Jangan diartikan sebaliknya bahwa menolak GC karena Sony itu ternyata pelaku utama dan juga dia tidak mau mengakui dan kemudian oleh karenanya semua yang disampaikan itu diabaikan begitu saja. Wah itu repot itu, jangan. Kan sudah 41 nama. Ya mau nggak mau harusnya ya, kalau mau nggak mau dia menyelidiki tentang 41 nama yang disampaikan bahkan sudah ke media. Selidiki ya, artinya selidiki itu belum tentu, walaupun ini dalam penyidikan, selidiki itu belum tentu ada upaya paksa, tapi harus melakukan terhadap orang-orang itu, jangan juga hanya mengabaikan gitu. Baik, Bu Yanti mungkin bisa diinformasikan lagi kepada pendengar dan juga pemirsa. Sebenarnya syarat-syarat menjadi justice collaborator itu apa saja sih, Bu? Jadi gini ya, dari syarat justice collaborator itu kan ketika ada satu perbuatan, dulu ini memang hangat-hangatnya ketika kita lagi semangat-semangatnya memberantas korupsi ya. Maksudnya apa? Sekarang udah nggak gitu semangat kayaknya sih ya. Jadi korupsinya semakin merajalela. Bentar ya Pak. Ya, kita pernah di angka IPK di atas 40 ya. Itu bagus sekali kan. Lumayan gitu ya. Sekarang kan morot itu sama 10 tahun belakangan atau tambah ini berarti itu kalau menangkap apalagi OTT dan sebagainya itu kan ditangkap kan akan banyak sekali. Karena dimanapun terjadi kalau OTT itu pasti terjadi pemberian di situ, paling tidak terjadi pemberian, pasti pemberian yang apakah itu suap, apakah itu gratifikasi, apakah itu memberikan hadiah, itulah seperti itu ya. Itu kan pasti banyak sekali yang ditangkap. Nah, kemudian ditangkap itu kan pasti peranannya macam-macam, bahkan mungkin ada yang ditangkap dalam 24 jam kemudian dilepaskan karena memang misalnya hanya supir yang nggak tahu apa-apa atau memang sedang bertemu orang lain di situ yang orang lain itu nggak tahu apa-apa ya pasti dilepas. Kan mereka OTT itu berpegang antara lain pada penyadapan. Nah di situ udah bisa dipilah-pilah. Nah kemudian kalau ini misalnya ini kan saling ya, kemungkinan ada saling melindungi ya. Apalagi MBB ini bukan hanya kalau
nampaknya soalnya lebih pada jual beli titik gitu ya. Bahkan kemarin ada titik yang bodong itu kan, ngeri sekali ya. Yang ada 1.000 titik mana di Cirebon yang ternyata palsu atau gimana itu, artinya itu mesti ada kebocoran lagi. Kan bukan hanya itu. Nah sekarang siapa yang punya ide jual mengadakan motor listrik? Itu kan juga akan banyak sekali. Kan itu tidak sekedar yang hanya siapa yang mengajukan dan kemudian anggaran itu turun dan kemudian ternyata tidak punya planning, hanya mangkrak. Itu kan benar-benar luar biasa ya kejahatan ini ya, seenak-enaknya menggunakan uang rakyat hanya untuk beberapa rakyat yang tertentu aja ya, yang bekerja di SPPG itu kan, hanya itu saja. Tapi rakyat terbesar itu kan begitu. Walaupun informasinya ada yang bilang 1 hari 1 miliar, ada yang bilang 1 bulan 1 triliun, itu Pak Zulhas ya kalau nggak salah ya. Ya kan nggak cocok kalau 1 hari 1 miliar, 1 bulan ya 30 miliar lah ya. Kenapa ya matematiknya salah terus ya kita ya. Nah itu, jadi itu kan berarti akan ada titik-titik tertentu yang lebih mudah kalau di antara mereka yang bukan layer 1 memberikan informasi, membantu kerjasama dengan penyidik dengan nanti karena dia yang bersangkutan ini bukan pelaku utama dengan nanti mendapatkan keringanan dan ini disampaikan kepada hakim kan, sehingga ada keringanan karena dia bekerja sama dengan penyidik. Tapi dia ngakuin bahwa saya terlibat di sini, di ini saya terlibat, tapi memang keterlibatannya itu kecil dibandingkan tidak terlalu signifikan dibandingkan korupsi yang besar ini, sehingga peranannya dia, jasanya dia itu sangat luar biasa untuk terbukanya kejahatan yang lebih besar ini. Tapi kalau ternyata dalam pendalaman ini dia termasuk pelaku utama itu bukan tentu tidak harus 1 ya, karena apalagi ini korupsi yang banyak sekali ya begitu mengadakan motor listrik ada kejahatan di situ, menentukan SPPG ada di situ, menentukan yayasan ada kejahatannya, kemudian menentukan harga-harga yang di markup termasuk harga barang-barang sebagainya ada pelakunya gitu. Ini kan banyak sekali perbuatannya, itu akan banyak sekali karena memang inilah mungkin yang namanya sistematik dan masif ya, terstruktur ya ini ya, walaupun pada akhirnya sangat kejam ya, sehingga seperti contohnya itu tadi motor listrik itu yang penting mereka itu mengadakan. Nah kita kan harus melihat yang mengucurkan dana itu siapa sehingga itu bisa dana negara bisa keluar ya. Sementara Menteri Keuangan juga harusnya diperiksa karena pernah menyatakan saya tidak menyetujui gitu ya. Ya jangan ragu-ragu, diminta keterangannya. Kan dia mengatakan saya sebenarnya nggak menyetujui dan sebelumnya juga sudah ditolak. Itu harusnya pernyataan itu harus dikonfirm gitu. Nah di situ nanti kita akan ini yang belum kelihatan kan, kok bisa 1,1 triliun itu yang menandatangani siapa sehingga uang kita meluncur begitu saja gitu. Itu kan harus tanggung jawab. Pemerintah tanggung jawab dong. Ya kan ini kan programnya pemerintah, apalagi pemerintah mengatakan ini program prioritasnya presiden. Ya presiden juga dalam hal ini kan harusnya, program ini ternyata dibobol sendiri oleh anak buahnya presiden. Ini bagaimana gitu kan? Ini harus dibuka semuanya sekarang karena dia sudah mengatakan tidak. Artinya gini, harus diartikan kita tidak butuh penjelasan, tidak butuh keteranganmu gitu. Saya lebih pada bukan karena dia pelaku utama, tetapi memang Kejaksaan Agung sudah sangat profesional, PD dalam artian positif. Dia bisa membuka semua, sehingga tidak membutuhkan itu, apalagi dirinya tidak ngaku dan dia juga salah satu pelaku utama. Tidak mungkin pelaku utamanya dia sendiri, dia posisi wakil juga kan. Semuanya harus diperiksa yang berkaitan ini. Nah ini adalah tidak baik sih kalau beberapa tahun lalu saya mengatakan jangan juga terlalu Yanti? Halo. Hanya lagi ada Iya, ini agak gangguan terputus komunikasi ya. ini ya.
Coba nanti kita coba kembali hubungi Bu Yenti ya, karena tadi sempat beberapa saat juga suaranya tidak terdengar begitu ya. Baik. Putus-putus ya. Putus-putus. Nah, Baik. moga-moga nanti dengan keterangan ini penolakan GC ini akan terungkap, karena sekarang sejauh ini kan baru 4 tersangka kan. Iya. Satu mantan ketua, dua mantan wakil ketua, Iya. dan satu pengusaha. Pengusaha, betul. Itu yang ini sudah. Mungkin nanti ketika Pak Sony itu sudah mengajukan GC kemudian ditolak, ada beberapa nama kan. Ada 41 kalau nggak salah yang diajukan ke Iya, 41 betul. Kejaksaan Agung ini untuk jadi GC itu. Nah, ini sudah Artikan tersambung ya, bahwa- Bu Yenti. Halo Ibu Yenti. Iya, udah tersambung. Iya. Bu, ini kan ada Iya. 41 nama yang diajukan oleh Pak Sony untuk kemarin JC yang akhirnya ditolak itu. Nah, ini tersangkanya kan baru 4 nih, Bu, pimpinan, wakil, dan salah satunya pengusaha. Nah, ini mungkin nanti akan ada tersangka-tersangka baru atau seperti apa sih Bu Yenti melihatnya? Iya, tadi udah saya sampaikan terputus ya. Jadi harus saya sampaikan dengan menolak artinya kita sebenarnya apresiasi. Berarti Kejaksaan Agung itu lebih pede, lebih profesional, tidak akan mau mengurangi nantinya, karena ini Kejaksaan Agung berarti dia juga penuntut kan, mengurangi penuntutannya karena dia lebih merasa tanpa itu pun bisa. Dan hati-hati jangan diartikan bahwa karena Sony itu ditolak isinya berarti 41 nama itu nggak ada, jangan gitu. Itu nanti masyarakat curiga. Hanya bisa dilakukan tertutup atau seperti apa nih, Bu? Karena ini 41 nama ini kan hasil katanya dari Pak Sony itu, apakah tertutup atau seperti apa nih, kan belum? Iya kan mereka punya mekanisme ya. Kalau nama-nama yang disebut kan ya nggak semua nama juga, bisa jadi fitnah ya. Mereka walaupun ini dalam penyidikan, mereka bisa melakukan penyelidikan. Penyelidikan artinya didalami pelan-pelan, didalami sendiri tanpa ada upaya paksa, didalami dong. Dia kan bisa mendalami, mengembangkan. Yang pokoknya bahayanya adalah ketika menolak Sony dan kemudian menolak dan mengabaikan semua nama 41 itu. Itu nanti kepercayaan kita kepada Kejaksaan Agung kita bisa runtuh itu. Oh, berarti menolaknya karena membela yang 41. Itu bisa jadi. Jadi artinya harus diartikan positif bahwa dia menolak karena dia bisa membuka sendiri. Dan tidak mungkin hanya 4 orang kan, 6 orang ya kalau nggak salah udah ya. Itu tidak mungkin hanya itu. Jadi kemudian yang 41 itu make sense apa tidak? Itu kan data aja, data yang didalami tanpa upaya paksa gitu. Itu kan bisa aja mereka. Pada waktu mereka OTT itu mereka nyadap. Ya, di laporan mereka nyadap. Mereka harus bisa melakukan ini gitu. Kalau sampai ini adalah untuk alasan tidak memeriksa atau tidak mendalami yang 41, ya nggak percaya kita, karena ini korupsi yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Menurut saya sih keji sekali gitu ya. Satu untuk masalah sosial, dua manajemennya ya, tata kelolanya sudah benar-benar tidak masuk akal masyarakat, bahwa bagaimana mungkin pengeluaran uang sebesar itu sepertinya antara eksekutif dan legislatif itu oke-oke saja gitu, tanpa ada pendalaman, tanpa ada mitigasi. Kan nggak ada mitigasi. Kalau ini gagal bagaimana, ini untuk apa, kan nggak ada. Itu salah satu contoh adalah motor listrik. Mereka sudah berhasil membobol uang negara dengan 1,1, tapi begitu datang mereka bingung. Karena dealernya juga tidak ada, ini juga tidak ada gitu. Jadi kita akan mempertanyakan dengan penolakan itu, terus bagaimana nasib 41 orang itu? Siapa di antara mereka yang tidak terperiksa? Ya kan nggak mungkin. Ya diperiksa itu bisa ada upaya paksa, yaitu misalnya dipanggil, atau mereka mendalami sendiri. Mendalami itu dengan cross check dengan yang lain, dengan Pak Dadannya, dengan swastanya, kan bisa lah. Kita yakin lah Kejaksaan Agung harusnya bisa. Selama ini juga penegakan hukumnya
terlihat jelas kan. Tinggal mau dan Iya, tidak. iya. Iya. Betul, tapi kan lihat Jiwasraya dan itu kan Harvey Muiz segala ya. Mm-mm. Dan gini, pada Kejaksaan Agung kan misalnya ini yang 4 orang ini yang duluan itu deketin dong pakai TPPU segera. Kan sudah ya kalau nggak salah disebutkan. Dari pencucian uang ini juga biar sangat menyebar kemana-mana. Dan itu paling penting. Sehingga uang-uang itu di mana, uang 1,1 itu yang kemudian kita dapatnya motor itu siapa yang menerima kemana saja. Untuk apa mereka yang mendapatkan itu. Yang jual titik-titik itu, bagaimana mereka tambah kaya tidak dengan itu. Karena ternyata titik-titik itu dijual belikan. Artinya siapapun yang mempunyai titik-titik banyak itu, yang ada indikasi nepotisme, ada indikasi kolusi, apalagi korupsinya ya, itu harus dikejar dengan TPPU. Kemana uangnya? Untuk siapa? Nanti akan terbuka lagi. Dari yang terbuka itu diharapkan akan berkembang gitu. Gitu gimana dong Mas? Kita makanya itu kita berharap dan kita mewanti-wanti apa tanggapannya atau apa sikapnya Kejaksaan Agung berkaitan menolak dan 41 nama yang sudah disebutkan gitu. Bu Yenti optimis Bu, kasus ini Ya. bisa terang benderang. Mungkin kalau dibuka semuanya penjaranya penuh nih kayaknya nih. Gak apa-apa. Kalau ini penuh kan ini berat, yang ringan-ringan kita keluarkan yang ini untuk masuk mereka. Dan makanya Mas Anang jangan di penjara di Cipinang nggak enak, di Sukamiskin itu yang membuat, dan TPPU-nya diterapkan supaya jelas, supaya tidak muncul korupsi lagi gitu. Dan aset recovery cepat Aset Recovery Act, Undang-Undang Perampasan Aset harus segera. Kok lucu, Ketua DPR mengatakan tahun ini enggak karena ada inilah yang dibutuhkan bukan itu ya kan? Iya. Yang dibutuhkan justru Undang-Undang Perampasan Aset gitu. Apa maksudnya? Jadi kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini segera, kita juga nanti bisa membantu menguatkan, merampas, karena yang dirampas ini kan bisa jadi kan mereka menyembunyikan dan sebagainya karena sudah terlalu terlena ya kemarin 1,5 tahun itu. Nah dengan perampasan aset kita kan ada pendekatan lain, yaitu pendekatan perampasan tanpa menjadikan yang bersangkutan itu pelaku pidana. Jadi pengadilan gugatan. Nah ini kok tiba-tiba ini ada misalnya ada kaitannya dengan orang yang menerima atau orang dari MBG itu, orang BGN itu, kok tiba-tiba punya perusahaan ini dari mana? Bawalah itu kan ini sudah diperiksa, bawa ke pengadilan gugatan tentang kasus yang seperti yang mandek yang kita khawatirkan nggak terang benderang itu bisa. Jadi perampasan aset itu juga termasuk ketika ada korupsi yang nyata-nyata kerugiannya banyak tapi mandek. Tapi kok hanya di sini, kan berapa kita dapatnya? Itu bisa menggunakan gugatan non-conviction based, gugatan bukan pidananya, tapi gugatan negara menggugat ini bisa jadi hotel ini hotel siapa? Maka negara dalam hal ini penyidik atau penuntut umum menggugat hotel itu. Ini punya siapa? Bisa nggak mempertanggungjawabkan? Kalau nggak, sita. Nanti ketahuan, oh ini ternyata termasuk dari kasus BGN, MBG yang tidak jalan. Gitu. Nah ini, jadi tolong DPR dengan adanya seperti ini, ada skeptis dari masyarakat tidak tuntas semuanya, maka kita minta Undang-Undang Aset Recovery disahkan untuk kita bisa mengejar harta kekayaan yang berasal antara lain sekarang ini dari korupsi yang besar sekali ini. Gitu Mas Anang, Mbak Ita. Baik. Bu Yenti, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi hari ini, Bu. Selamat pagi Bu Yenti, sehat selalu. Sehat selalu, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Anang, terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi, amin, sehat selalu juga ya. Baik, terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia Ibu Yenti Ganarsi. Beliau adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Dan gitu ya. beliau ini juga